Bab 1606, Harga Akhir. Luka, saya sudah mengatakannya sebelumnya, bahkan jika saya, David, kehilangan semua harta saya dan dihukum oleh tuan saya hari ini, saya tidak akan membiarkan Anda menjadi sombong di depan saya. Apakah Anda pikir Anda akan menjadi aman jika Anda membayar 8 triliun? Maaf, saya akan membayar 9 triliun, saya tidak percaya Anda berani terus menaikkan harga, keluarga Stone kaya, tetapi Anda bukan kepala keluarga Stone, kamu hanya pewaris, tidak mungkin bagimu untuk menggunakan begitu banyak uang dari keluarga Stone. David menatap Luka dan berkata dengan keras. Penampilannya saat ini benar-benar putus asa, dan dia ingin melawan Luka sampai akhir. 9 triliun. Luka tertegun, dia pikir dia cukup gila. Aku tidak menyangka akan bertemu seseorang yang lebih gila dari diriku hari ini. Demi semangat juang, dia rela menghabiskan 9 triliun koin bintang untuk membeli senjata magis perantara. Dan di saat-saat terakhir, berani nambah 1 triliun langsung. Melihat penampilan David, dia seharusnya sudah mencapai batasnya. Selama Anda menaikkan harga lagi, pihak lain tidak akan mengikuti. Namun kali ini harganya tidak mudah naik. Jika dia menambahkan 100 miliar, bahkan jika dia mengambil Thunder Hammer, dia akan kehilangan momentum. Bagaimanapun, lawan menambahkan 1 triliun pada akhirnya, tetapi dia hanya menambahkan 100 miliar. Tetapi jika dia juga menambahkan 1 triliun, itu 10 triliun koin bintang. 10 triliun. Bahkan jika Luka adalah pewaris pertama keluarga Stone, dia tidak dapat menghasilkan begitu banyak uang untuk sementara waktu, jadi dia harus menemukan cara dan meminta bantuan untuk menebusnya. Jika bukan karena David di bar, akan ada festival hidup dan mati. Luka bahkan merasa bahwa anak ini dikirim oleh perusahaan perdagangan kornukopia untuk menaikkan harganya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah harga ini keluar atau keluar? Apakah nada ini untuk melawan atau tidak melawan? Tak terbantahkan, dia tidak akan pernah memiliki wajah untuk pergi keluar menemui orang di masa depan. Setelah pertarungan, saya khawatir saya hanya bisa menghabiskannya di retret di masa depan, dan saya tidak akan keluar sampai saya mencapai level tertinggi. Luka tidak dapat mengambil keputusan untuk sementara waktu. Sejujurnya, habiskan 10 triliun koin bintang untuk membeli senjata magis tingkat menengah, kecuali jika Anda adalah orang yang kram di kepala, Anda akan melakukan ini. David sangat gugup saat ini. Aku terus mengomel dalam hati. Cepat dan buat penawaran Anda. Kakak Stone, ayah Stone, kakek Stone, tolong, Anda penunggang kuda, cepat dan buat penawaran. Hanya sekali lagi. Selama Luka menaikkan harganya menjadi 10 triliun koin bintang. David dapat memanfaatkan tren untuk melaporkan 11 triliun koin bintang. Ditambah 300 miliar akumulasi sebelumnya, sebanyak 11,3 triliun koin bintang dihabiskan hari ini. Artinya, Anda bisa mendapatkan 130.000 poin dewa. Habiskan 13.000 poin dewa untuk meningkatkan kekuatan spiritual ke tingkat ke-10 dari tingkat tertinggi. Di bawah aksi tingkat ke-10 ganda dari fisik dan jiwa. Kekuatan tempur David bisa mencapai tingkat suci setengah langkah. 100.000 poin ilahi yang tersisa. Anda juga dapat meningkatkan kebugaran Anda lagi. Biarkan fisik menerobos dari tingkat ke-10 dari tingkat tertinggi ke tingkat pertama dari tingkat suci. Dengan cara ini, kekuatan tempur David akan mencapai tahap awal Saint Realm. Pada saat itu, saat menghadapi Nek di tahap awal Saint Realm, David tidak akan kalah sehingga dia tidak bisa melawan. Mungkin dengan kombinasi pedang pemecah kejahatan dan kekuatan spiritual, Nek bukanlah tandingannya. The Saint Realm mudah dijangkau. Sekarang semuanya ada dalam pikiran Luka. Jika Anda tidak dapat mengumpulkan cukup poin dewa hari ini untuk menerobos Saint Realm, diperkirakan akan memakan banyak waktu. Hanya dengan menunggu Eliza memulai kamar dagang yang baru didirikan, ia dapat menghabiskan triliunan. Menunggu 1 hari lagi sedikit lebih berbahaya. Melihat ekspresi ragu-ragu Luka, David tahu bahwa pihak lain terlibat dalam perjuangan ideologis yang sengit. Dia harus naik lagi untuk menambahkan bahan bakar ke api. Jika tidak, Saint Realm hari ini mungkin akan hancur. Haha, waktunya akan segera tiba, Mes. Thompson akan mengumumkan kepemilikan Thunder Hammer. Luka ketakutan, dia tidak berani menawar lagi, saya hanya menebak dengan benar, dia adalah pewaris keluarga Stone, bagaimana bisakah dia punya banyak uang, keluarga Stone kaya, itu milik keluarga Stone, Luka sama sekali tidak bisa mewakili keluarga Stone, sepertinya saya menang kali ini, Luka, mengaku kalah. Dalam bayanganku seumur hidupmu, selamanya tak bisa keluar, haha. Setelah David selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia telah memenangkan Luka, yang membuatnya sangat bahagia. Luka, yang ragu-ragu, mendengar kata-kata David dan tawa tajam itu. Seolah-olah palu berat menghantam kepalanya, membuatnya pusing seketika. Tidak. Benar-benar tidak bisa membiarkan bajingan ini mengotori kepalanya. Tidak peduli berapa banyak Anda membayar, Anda tidak bisa kehilangan. Sudah terlambat untuk memikirkannya. Luka langsung mengutip harganya. 10 triliun. Juga tambahkan 1 triliun koin bintang atas dasar David.
David ingin menangis saat ini, batu di hatiku akhirnya jatuh. Luka terlalu masuk akal. Jika dia tidak berpartisipasi dalam pelelangan ini, paling-paling, David hanya bisa membuat poin yang cukup untuk menerobos ke Saint Realm setengah langkah. Akibatnya, sekarang, semua dewa mencapai tingkat suci. Saat ini, David benar-benar ingin berteriak, Saint Realm, aku datang. Tapi sekarang bukan waktunya. Lagi pula, kesepakatan belum selesai. Luka, jika kamu ingin menang lawanku, kamu masih terlalu muda. Aku akan membayar 11 triliun koin bintang. David tidak lagi tersenyum, tetapi berkata dengan serius. Saya akan menawarkan 12. Luka terus menawar tanpa memikirkannya. Tapi Jared menghentikannya. Tuan, cukup sudah. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan tuan muda menjadi keras kepala lagi. Lawan jelas masih memiliki kekuatan lebih. Jika lelang berlanjut, harga transaksi akhir setidaknya 15 triliun koin bintang, atau bahkan 20 triliun koin bintang. Lebih dari 15 triliun koin bintang. Menghabiskan harga setinggi langit untuk membeli senjata sihir menengah yang hanya bernilai 1 atau 2 triliun koin bintang adalah sesuatu yang dilakukan orang bodoh. Hanya untuk berjuang untuk bernafas, tidak sepadan. Selain itu, mereka benar-benar tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu. Saat itu, keluarga Thompson akan datang ke pintu. Keluarga harus maju untuk menyelesaikannya. Hasil seperti itu masih akan menimbulkan ketidakpuasan dengan tindakan tuan muda di puncak keluarga. Masalah apapun yang telah dilakukan oleh keturunan langsung keluarga di luar, mereka tidak dapat menyelesaikannya sendiri, dan membutuhkan keluarga untuk menghapusnya, mereka akan kehilangan banyak poin. Dan skor ini terkait dengan kepemilikan patriark masa depan. Selain dua ahli waris Luka dan Carter, keluarga Stone juga memiliki ahli waris ketiga hingga kelima. Selain itu, setidaknya ada puluhan calon ahli waris yang mengincar. Setiap kesalahan dan pegangan akan diperbesar tanpa batas oleh mereka. Kepala keluarga besar tidak pernah menjadi orang terkuat. Itu adalah seseorang yang akan mengkoordinasikan situasi keseluruhan, fokus pada situasi keseluruhan, dan memimpin keluarga menuju kejayaan. Tentu saja, kekuatan juga merupakan bagian yang penting, tetapi bukan yang terpenting. Di masa lalu, Luka tampil sangat baik di semua aspek, dan kotanya juga dalam. Tapi apa yang terjadi hari ini benar-benar membuatnya gila. Hanya dengan begitu saya ingin melakukan sesuatu terlepas dari situasi keseluruhan beberapa kali. Paman Jared, jangan khawatirkan aku. Aku akan memberitahu anak ini hari ini. Jika dia ingin menang melawanku, Luka, dia tidak mungkin. Puan, kamu sudah dalam keadaan iblis, ayo pergi. Tidak, aku tidak akan pergi. Sebelum Luka selesai berbicara, Jared menamparkan bagian belakang leher dengan telapak tangan, dan dia langsung pingsan. Bab 1607, 11 triliun. Untuk mencegah Luka bertindak karena marah, masalah ini akhirnya berkembang di luar kendali. Jared mempertimbangkan untuk waktu yang lama, tetapi memutuskan untuk membawa Luka pergi terlebih dahulu. Harga Thunderhammer saat ini telah melebihi 10 kali nilainya sendiri, dan begitu tuan muda menawar, itu akan terus meningkat. Premi seperti itu sama sekali tidak masuk akal. Bahkan jika dia menang dan dibeli oleh tuan muda, dia akan menjadi bahan tertawaan dunia luar. Semua orang membicarakannya secara pribadi. Otak Luka kebanjiran. Untuk menarik napas lega, dia sebenarnya menghabiskan lebih dari 10 kali lipat harga untuk membeli senjata ilusi tingkat menengah, yang benar-benar mewakili orang-orang yang bodoh dan punya banyak uang. Yang paling penting adalah mereka tidak mampu membeli begitu banyak uang sekarang, dan mereka harus membiarkan keluarga menghapus pantat mereka saat itu. Timbang pro dan kontra. Jared merasa bahwa dia tidak bisa duduk diam. Persuasi tidak berguna. Hancurkan saja dan bawa pergi. Dia percaya bahwa tuan muda akan berterima kasih padanya ketika dia bangun. Jika karena hal ini, Luka menggantikannya sebagai pelindung. Tidak hanya Jared tidak akan kecewa, tetapi dia juga akan merasa beruntung. Karena mengikuti master seperti ini yang selalu dikuasai emosi, cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Mungkin juga membuat diri Anda keluar lebih cepat. Jared mempercayainya, dengan kekuatan tahap akhir tertingginya keluarga tidak akan mempersulitnya. Selain itu, apa yang saya lakukan juga demi tuan muda dan reputasi keluarga. Luka dihancurkan oleh walinya, ini menandakan bahwa lelang gila ini sudah berakhir. David menatap Jared, merasa sangat kesal. Jelas, Anda bisa mendapatkan lebih banyak poin dewa. Luka terstimulasi oleh kata-katanya sendiri, dan siap untuk mulai menawar lagi. Pada akhirnya, dia tidak menyangka akan dihentikan oleh lelaki tua di tahap akhir level tertinggi di sebelahnya. Pada saat yang sama, David bertanya-tanya, bukankah Luka tuan muda dari keluarga Stone, pewaris pertama? Seorang penjaga yang diperintahkan untuk melindunginya, berani membuat tuannya pingsan. Nona Thompson, tuan muda mengalami gangguan hari ini, yang menyebabkan dia kehilangan kendali emosinya. Saya tersinggung. Saya akan membawanya pergi dulu, jangan khawatir, kami pasti akan membeli barang-barang yang difoto tadi dengan harga transaksi. Setelah Jared selesai berbicara, dia membawa Luka pergi tanpa menunggu jawaban Eliza. Ini adalah akhir dari sebuah lelucon.
Meskipun David sedikit kesal, hasil hari ini jauh melebihi harapannya. Awalnya, tujuannya adalah untuk mendapatkan 13.000 poin dewa, membiarkan dirinya menembus alam suci setengah langkah. Namun, pada akhirnya, dia mendapat 113.000 poin dewa, bahkan menembus ke alam suci. Terkadang orang tidak bisa terlalu serakah. Cukup tahu untuk bahagia. Mampu mencapai langit dalam satu langkah dan mencapai alam suci. Dia sebenarnya sangat puas. Melihat Luka pergi, David segera berkata, "Nona Thompson, Luka sudah pergi, seharusnya tidak ada lagi yang menawar denganku. Apakah sudah waktunya untuk mengumumkan kepemilikan Thunder Hammer?" Eliza sadar setelah mendengar kata-kata itu. Bukan hal yang aneh bagi David dan Luka untuk bertarung di pelelangan. Itu cukup sering terjadi. Adalah normal bagi dua kekuatan yang berlawanan untuk bertemu satu sama lain di pelelangan dan keduanya ingin saling menekan dan menang sekali. Seringkali, penyelenggara pemotretan akan mempertimbangkan masalah ini saat mengirimkan surat undangan. Undang banyak kekuatan yang memiliki konflik satu sama lain dan adakan festival untuk berpartisipasi bersama. Hanya dengan cara ini persaingan di pelelangan akan lebih intens dan membawa keuntungan yang lebih besar bagi sponsor. Tapi sekuat sekarang ini, naikkan harganya 200 miliar, 300 miliar, atau bahkan 500 miliar segera setelah Anda membuka mulut, dan terakhir tambahkan 1 triliun sekaligus. Eliza telah menyelenggarakan banyak lelang dan berpartisipasi lebih banyak lagi. Tapi tidak pernah terlihat. Bahkan tidak pernah mendengarnya. Itu terlalu dibesar-besarkan. Ini semua uang. Sebagai wanita ketiga dari perusahaan tumpah ruah, dana yang dapat digunakan Eliza hanya sekitar 1 triliun koin bintang, tidak lebih. Tapi David sebenarnya menghabiskan 11 triliun koin bintang. Saya khawatir hanya murid tertutup dari pusat kekuatan tingkat Raja Suci yang memiliki sumber keuangan seperti itu. Tuan David benar-benar akan menghabiskan 11 triliun koin bintang untuk membeli Thunder Hammer. Eliza bertanya. Tentu saja, Miss Thompson, meskipun itu adalah hasil dari semangat juang saya dengan Jiang Tian sehingga saya menaikkan harga palu petir begitu tinggi, tetapi dengan begitu banyak orang yang menonton di tempat kejadian, saya, David, akan merasa malu. Sebanyak yang seharusnya, 11 triliun koin bintang, saya tidak akan memberi Anda kurang dari itu, kata David dengan benar. Tetapi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Nona Thompson. Secara pribadi, teman adalah teman, dan bisnis adalah bisnis. Sekarang Anda adalah pembawa acara lelang ini, dan saya adalah penawarnya. Itu bagus. Karena Tuan David mengatakan demikian, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Apakah ada tawaran di tempat kejadian? Harga yang ditawarkan oleh Tuan David adalah 11 triliun koin bintang untuk senjata sihir perantara Thunder Hammer. Jika tidak ada satu, saya akan mengumumkan bahwa Thunder Hammer telah dibeli oleh Tuan David dengan harga 11 triliun koin bintang. Eliza memandang yang lain. Seluruh situs lelang diam. Hanya orang bodoh yang akan menawar. 11 triliun koin bintang untuk membeli senjata sihir perantara. Bahkan jika itu dibuat khusus, itu tidak sepadan. Premi terlalu tinggi. Untuk menaikkan harga begitu tinggi, hanya tiran lokal seperti David dan Luka yang bisa keluar. Karena tidak ada siapa-siapa, maka aku akan mengumumkannya. Senjata ilusi menengah Thunder Hammer. 11 triliun pertama kali. 11 triliun kali. 11 triliun ketiga kalinya. Membuat kesepakatan. Eliza selesai berbicara. Seluruh adegan mendidih. Sial, pelelangan hari ini sepadan dengan perjalanannya. Benar-benar sebuah anekdot untuk menyaksikan Luka, pewaris pertama keluarga Stone, dirobohkan dengan uang. Siapa bilang tidak? Siapa di benua ilahi tengah yang tidak tahu sumber keuangan keluarga Stone, tapi itu adalah master di balik perusahaan perdagangan Dingsheng. Tuan David ini sangat mengagumkan, dia hanyalah idola saya. Habiskan 11 triliun koin bintang untuk membeli senjata magis tingkat menengah, Tuan David perkasa. Ada ledakan sorakan di tempat kejadian. Meskipun semua orang mengatakan bahwa Tuan David hebat, Tuan David perkasa, dan Tuan David mendominasi. Di dalam hati mereka, mereka semua menyindir David pada saat bersamaan. Anak ini pecundang. Saya tidak tahu apakah tuannya tahu, apakah dia akan menamparkan bajingan yang hilang ini sampai mati. Entah itu pujian di permukaan, atau ironi di hati. David sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia hanya peduli pada satu masalah sekarang, yaitu menyelesaikan transaksi dengan perusahaan perdagangan kornukopia secepat mungkin. Selama 113.000 poin dewa tiba di akun, David akan dapat segera mencapai Saint Realm. Ini adalah dunia suci sejati. Alih-alih tujuan asli David dari alam suci setengah langkah, kesenjangan antara keduanya seperti surga. Saint Realm juga merupakan dunia yang diimpikan banyak orang. Orang terbaru di seluruh Star Void Realm yang mencapai Saint Realm adalah Nick dari keluarga Simon. Ada banyak orang kuat yang terjebak di puncak level tertinggi dan Santo setengah langkah. Tetapi sangat sedikit orang yang benar-benar bisa menjadi orang suci. David akan menjadi orang suci tingkat pertama di Star Void Realm setelah Nick. Bab 1608, Selamat tinggal Chester.
Semuanya diam. Meskipun palu petir dilelang oleh Tuan David, pelelangannya belum selesai. Selanjutnya, kami akan terus melelang harta karun, memastikan bahwa semuanya memiliki level yang sama dengan palu petir. Eliza berkata dengan keras. Adegan itu dengan cepat menjadi tenang. Luka dan David selesai memakan melon mereka, jadi mereka harus mengurus urusan mereka sendiri. Kedua tiran lokal ini hilang. Lelang berikut harus kembali normal. Segera harta lain didorong ke atas panggung. David tidak tertarik sama sekali saat ini. Dia diam-diam bangkit dan pergi. Begitu dia keluar dari lokasi lelang, dia dihentikan oleh seorang anggota staf perusahaan perdagangan kornukopiah. Tuan David, maaf, silakan kembali ke tempat duduk Anda. Anda tidak bisa pergi sampai pelelangan selesai. Lalu mengapa Luka pergi? David bertanya. Tuan Muda Stone pergi setelah menyelesaikan penyelesaian harta yang diambilnya. Kalau begitu mari kita selesaikan harta yang saya potret bersama. Bukannya saya tidak memberikan uang, kata David. Dia ada di sini untuk menutup kesepakatan. Apakah orang-orang ini mengira dia akan melarikan diri? Cuma bercanda. Sulit untuk menghabiskan begitu banyak uang. Mampu mendapatkan begitu banyak poin Saleh dapat membantunya mencapai ranah orang suci. Jika Anda melarikan diri, bukankah semuanya akan terulang lagi? Oke, Tuan David, tolong ikuti saya. David mengikuti pihak lain, siap pergi ke latar belakang untuk menyelesaikan transaksi. Tapi dalam perjalanan, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga anggota staf. Bawa David langsung kepadaku. Orang yang berbicara adalah Chester, presiden perusahaan perdagangan kornukopiah. Menerima pesanan dari ketua pelaksana. Secara alami tidak berani mengabaikan. Dia membawa David ke tujuan lain, berjalan sedikit lebih lama, dan tiba di luar ruangan. Bum bum bum. Staf mengetuk pintu dan berkata dengan hormat, Presiden, Tuan David sudah tiba. Lalu ada suara di ruangan itu. Biarkan dia masuk. Ya. Setelah staf menjawab, mereka membuka pintu, memberi isyarat mengundang dan berkata dengan sopan, Tuan David, Presiden kami mengundang Anda masuk. David bingung. Bukankah itu untuk menutup kesepakatan? Mengapa Anda datang menemui kepala perusahaan perdagangan kornukopiah? Apakah karena jumlahnya sangat besar sehingga Presiden harus tampil sendiri? Ini hanya 1,1 miliar koin bintang, jadi tidak terlalu besar. David masuk ke kamar. Seorang lelaki tua dengan wajah kekanak-kanakan dan rambut putih sedang duduk di sana sambil minum teh, itu adalah orang bijak setengah langkah yang berbicara di atas panggung ketika pelelangan dimulai. Saya melihat David masuk. Pria tua itu tersenyum sedikit dan berkata, teman kecil David, silakan duduk. Saya Chester Thompson, manajer umum Bank Komersial Kornukopiah. Presiden Thompson, sama-sama. Jawab David, lalu duduk dengan sopan. Itu hanya orang suci setengah langkah. Sebelum menghadapi pria sekuat itu, David mungkin masih berhati-hati. Sekarang dia tidak membutuhkannya lagi. Karena sebentar lagi David akan bisa mencapai Saint Realm. Teman kecil David benar-benar muda dan menjanjikan. Di usia yang begitu muda, biarkan Luka kewalahan. Anda harus tahu bahwa dia adalah pewaris pertama keluarga Stone, dan keluarga Stone mengendalikan perusahaan komersial Dingsheng, salah satu dari 5 besar perusahaan komersial, yang bahkan lebih baik daripada keluarga Thompson. Dan, Chester menghela nafas. Presiden Thompson, jangan katakan apa-apa tentang menjadi muda dan menjanjikan. Jangan lihat semua orang yang memujiku di permukaan, dan mereka mungkin menyebutku anak yang hilang di hati mereka. David menertawakan dirinya sendiri. Teman kecil David tidak perlu memperhatikan mereka, mereka semua adalah orang yang berpandangan pendek, bagaimana mereka bisa memahami keunggulan teman kecil David. Apa yang dipikirkan Chester saat ini bukanlah berapa banyak yang dihabiskan David untuk melawan Luka. Sebaliknya, dia memikirkan tentang keluhan apa yang dimiliki David dengan Luka sebelumnya. Jared adalah pelindung Luka, dan keduanya harus tidak dapat dipisahkan. Kekuatannya juga telah mencapai tahap akhir dari level tertinggi. Setelah David menyinggung Luka, dia bisa pergi dengan selamat. Ini dapat menjelaskan beberapa masalah. Itu dimulai ketika David memasuki rumah. Chester telah mengamati secara diam-diam. Namun, hasilnya sangat tidak terduga. Dia tidak bisa melihat melalui David. Itu selalu terasa seperti tubuh David tertutup lapisan kabut, menutupinya dengan erat, menghalangi semua mata pengamat. Berani bersikap keras dengan pewaris keluarga Stone. Benar saja, dia bukan pemuda sederhana. Presiden Thompson dipuji secara tidak masuk akal. Saya tidak tahan dengan pujian Anda. Saya tidak tahu mengapa Presiden Thompson meminta saya untuk datang kali ini. Saya harus pergi ke perusahaan tumpah ruah Anda untuk menyelesaikan transaksi terlebih dahulu, kata David. Bagaimana mungkin dia sedang ingin mengobrol dengan Chester di sini sekarang? Bukankah menyenangkan menyelesaikan transaksi lebih awal, mendapatkan poin dewa, lalu mundur untuk menerobos Saint Realm? Jangan terburu-buru, ayo mengobrol sebentar, dan mereka akan segera mengirimkan harta karun yang kamu potret, lalu kamu bisa menukarnya di sini. Kalau begitu, oke. Karena Presiden Thompson ingin mengobrol, aku akan mengobrol denganmu sebentar. David tidak bisa mengatakan apa-apa lagi.
Saya hanya berharap barang bisa cepat terkirim, dan transaksi selesai dulu. Poin dewa belum didapatkan. David selalu merasa gelisah di hatinya. Ini seperti melakukan bisnis tanpa uang di saku Anda. Teman kecil David, aku tidak tahu bagaimana kamu dan Eliza bertemu. Bisakah kamu memberitahuku tentang itu? Tanya Chester. Dia secara naluriah merasakannya. Apa yang dikatakan Eliza, kesempatan untuk membantu keluarga Thompson keluar dari kesulitan saat ini, mungkin ada hubungannya dengan David di depannya ini. Hanya saja dia masih belum tahu persis apa yang terjadi, dan dia perlu memahaminya perlahan. Bahkan, saat Chester baru saja berbicara di atas panggung sebelum pelelangan, David tahu bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Eliza. Keduanya bernama Thompson. Salah satunya adalah presiden perusahaan perdagangan kornukopiah. Salah satunya adalah wanita ketiga dari perusahaan tumpah ruah. Orang bodoh manapun dapat melihat bahwa hubungan antara kedua pihak jelas tidak sederhana. Bahkan mungkin keluarga dekat. Sekarang Chester bertanya, David juga sempat berbicara tentang proses mengenal Eliza. Semua yang perlu dikatakan telah dikatakan. Apa yang tidak boleh dikatakan, tentang kerjasama antara keduanya, David tidak mengatakan sepatah kata pun. Chester juga tahu bahwa mungkin tidak mungkin mempelajari sesuatu dari David. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Alih-alih, ubah topik pembicaraan. Teman kecil David, kamu seharusnya tidak berasal dari benua ilahi tengah. Chester bertanya. Tidak, saya baru saja tiba di benua ilahi tengah belum lama ini. Saya mendengar bahwa ini adalah tempat paling makmur di Starvoid Realm, jadi saya datang ke sini untuk melihat dunia, jawab David. Tidak heran, saya mengatakan bahwa di benua ilahi tengah, mengapa saya belum pernah mendengar karakter seperti Anda. Anda harus tahu bahwa tidak banyak orang semuda Anda yang dapat mengeluarkan lebih dari 1 miliar koin bintang sekaligus. Uang itu semua diberikan oleh tuanku. Saya telah berlatih dengannya sebelumnya, tetapi saya dibebaskan baru-baru ini. David memikirkannya, dan memutuskan untuk melepaskan tuannya. Sekilas, Chester adalah sosok inti penting dari keluarga Thompson. Jika rencana gila dalam pikiran David ingin berhasil, dia membutuhkan bantuan orang seperti ini. Oh, aku tidak tahu siapa tuanmu, teman kecil David. Chester tiba-tiba menjadi tertarik. Maaf, Presiden Thompson, tuanku tidak mengizinkanku menyebutkan nama orang tuanya. Begitu, di mana kamu tinggal sebelumnya? David menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sedikit permintaan maaf, aku juga tidak bisa mengatakan itu. Aku tersinggung. Perintah guru sulit dilanggar, mohon maafkan saya, Presiden Thompson. Bab 1609, transaksi selesai. Chester mengobrol dengan David. Ucapkan obrolan, faktanya, Chesterlah yang mengajukan berbagai pertanyaan kepada David. Dengan IQ David, dia secara alami mengerti bahwa pihak lain sedang mencoba menanyakan identitasnya. Dia hanya menggigit sampai mati. Ada seorang guru besar. Saya telah berlatih dengan guru saya sebelumnya, tetapi saya dibebaskan baru-baru ini. Adapun sisanya, maaf, jawaban David semuanya bertele-tele. Chester juga merasa jika dia bertanya seperti ini, dia tidak akan mendapatkan jawaban yang diinginkannya, jadi dia berubah pikiran dan mulai mengobrol dengan David. Tentu saja, David juga bukan seorang vegetarian. Dengan pertumbuhan kekuatan spiritual, IQ dan kecerdasannya juga meningkat. Tidak peduli apa yang dikatakan Chester, dia menanyakan pertanyaan ini. Jawaban David sempurna, dan dia tidak akan mengungkapkan informasi sebenarnya tentang dirinya. Apa yang diketahui Chester adalah apa yang David ingin dia ketahui. Waktu yang lama berlalu, David sudah mulai sedikit tidak sabar. Melihat titik 11.000 dewa ada di depan Anda, selama transaksi selesai, Anda dapat mencapai Saint Realm setelah mendapatkannya. Terjebak di sini mengobrol dengan seseorang. Perasaan ini sungguh tidak nyaman. Sementara David sedang memikirkan cara. Bum bum bum. Terdengar ketukan lagi di pintu. David sangat gembira. Mungkinkah harta itu dikirim? Siap untuk berdagang segera. Memikirkan hal ini, David menjadi sangat bersemangat. Tapi Chester mengerutkan kening dan bertanya, siapa? Dia telah memesannya sebelumnya. Tidak ada yang diizinkan mengganggu tanpa izin saya. Siapa yang begitu berani sehingga dia tidak berani mendengarkan kata-katanya sendiri? Lalu ada suara garing di luar pintu. Kakek 7, ini aku. Ketika Chester mendengar suara ini, sebagian besar kemarahan di hatinya langsung menghilang. Ini Eliza, masuklah. Chester berkata. Eliza membuka pintu dan masuk, dan melihat David dan kakek ke-7 Chester duduk di sana. Lelang telah berakhir. Saat dia mencari David, dia mendengar bahwa David telah dipanggil pergi oleh kakek 7. Jadi dia bergegas dengan tergesa-gesa. Saya khawatir sesuatu akan terjadi pada David dan kakek ke-7 David adalah harapan keluarga Thompson untuk keluar dari masalah. Itu adalah seseorang yang tidak boleh tersinggung. David melihat tangan Eliza kosong, dan hatinya tenggelam lagi. Ternyata itu bukan hadiah. Buat dia bahagia tanpa alasan. Kakek ke-7, Tuan David, teriak Eliza. Hai Nona Thompson, David menjawab dengan sopan.
Eliza, ayo duduk. Aku sedang mengobrol dengan teman kecil David. Chester berkata sambil tersenyum. Melihat mereka berdua seperti ini, seharusnya tidak ada kontradiksi. Eliza akhirnya menghela nafas lega. Dia berbalik dan menutup pintu, lalu berjalan untuk duduk di sebelah mereka berdua. Kakek ketujuh, Tuan David, apa yang kamu bicarakan? Eliza bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa, Presiden Thompson hanya memintaku untuk mengobrol tentang beberapa pekerjaan rumah tangga. Ngomong-ngomong, Nona Thompson, apakah pelelangannya sudah selesai? Setelah David selesai menjawab, dia balik bertanya. Yah, pelelangan sudah berakhir. Proses pelelangan beberapa harta karun berikutnya cukup memuaskan, tetapi jauh lebih tidak intens daripada saat Anda dan Luka menawar. Tuan David, kali ini Anda telah membuat preseden. Dalam sejarah pelelangan, pasti itu akan tercatat di buku sejarah. Nona Thompson, jangan mengejekku lagi. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kurasa semua orang mengejekku di dalam hati mereka. Tapi Luka ingin menaiki kepalaku, dan itu hampir terlambat. Aku tidak bisa melihat caranya sombong dia. Lihat. Tuan David, jangan salah paham, aku tidak bermaksud mengejekmu. Eliza dengan cepat menjelaskan. Tidak apa-apa, saya tidak pernah peduli dengan pendapat orang lain. Apa yang dipikirkan dan dikatakan orang lain adalah kebebasan mereka. Saya hanya perlu berjalan dengan cara saya sendiri, kata David acuh tak acuh. Teman kecil David memiliki sikap ramah, tidak heran dia bisa mencapai prestasinya saat ini di usia yang begitu muda. Chester memuji dari samping. Dari sikap Eliza terhadap David, dia hampir yakin bahwa kesempatan yang dibicarakan gadis kecil itu ada hubungannya dengan pemuda ini. Selain itu, ketika David menyinggung Luka, dia masih sangat acuh tak acuh, tidak takut dengan balas dendam keluarga Stone, dan dia tidak bisa melihatnya bahkan jika dia setengah suci. Chester bisa yakin, David jelas bukan karakter yang sederhana. Siapa tuan di mulutnya? Mungkinkah? Presiden Thompson, Nona Thompson, pelelangannya sudah selesai, jadi haruskah kita menyelesaikan transaksinya terlebih dahulu? David bertanya dengan sedikit harapan. Karena teman kecil David mengatakan itu, dia juga pasti ingin melihat hartanya sesegera mungkin. Tunggu sebentar, aku akan meminta mereka untuk membawakan harta itu untukmu sekarang, jawab Chester. Terima kasih, Presiden Thompson. Meskipun Luka dan saya berjuang untuk pelelangan palu guntur, saya sangat menyukai senjata sihir perantara ini. Tidak mudah untuk menemukan sesuatu yang saya suka. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki apa yang tidak bisa dibeli, di mata saya, Thunder Hammer jelas lebih penting daripada senjata ilusi tingkat tinggi. Saya tidak menyangka teman kecil David masih seorang kekasih, dan dia berani menghabiskan ratusan juta dolar untuk hal-hal yang disukainya. Sejujurnya, bahkan jika saya adalah kepala perusahaan perdagangan kornukopia, saya tidak akan berani menjadi sesengaja kamu. Dengan perintah Chester, tidak lama kemudian staf perusahaan kornukopia membawa 4 harta karun yang difoto oleh David. David tidak memperhatikan apa 3 harta pertama itu, tetapi dia merasa harganya tidak buruk, jauh lebih tinggi daripada yang ada di tahap pertama, jadi dia memotretnya. Harga ketiga harta itu 298 miliar, rata-rata masing-masing kurang dari 100 miliar. Harga palu guntur keempat melonjak hingga 11 triliun koin bintang. 4 harta bertambah sebanyak 11.298 miliar. Di dalam ruangan, keempat harta karun diletakkan di atas meja. Teman kecil David, periksa untuk melihat apakah keempat harta ini adalah yang kamu potret. Chester menatap David dan berkata, tidak perlu memeriksa, Presiden Thompson, firma kornukopia adalah salah satu dari 5 firma besar, saya yakin Anda tidak akan melakukan apapun untuk merusak reputasi Anda, dan Nona Thompson dan saya adalah teman, bahkan jika saya tidak mempercayai Anda, saya percaya Nona Thompson tidak akan Anda berbohong kepada saya, kata David bersemangat. Poin dewa akhirnya sudah di depan mata. Karena orang suci tepat di depan Anda. David tidak bisa menahan kegembiraannya. Ekspresi ini jatuh ke mata Chester. Itu membuatnya sedikit curiga. Sebagai David, bagaimana dia bisa begitu bersemangat dengan senjata sihir tingkat menengah? Bahkan jika dia menyukai Thunder Hammer, dia tidak akan terlalu bersemangat. Tapi Chester tidak melangkah lebih jauh. Karena itu masalahnya, ayo berdagang. Teman kecil David, jika kamu mentransfer uang ke rekening publik perusahaan perdagangan kornukopia, keempat harta ini akan menjadi milikmu. Oke, jawab David terus terang. Dia menggunakan sistem untuk mentransfer 11.298 miliar koin bintang ke rekening perusahaan perdagangan kornukopia. Transaksi selesai seketika. Teman kecil David benar-benar menyegarkan, keempat harta ini milikmu, kata Chester sambil tersenyum. Meskipun dia tahu bahwa David tidak akan berteriak dengan sia-sia. Tetapi ketika koin bintang 11 triliun David tiba, Chester juga harus menghela nafas. Anak ini benar-benar kaya. Dilihat dari penampilan David, dana yang bisa dia gunakan harus lebih dari 11 triliun. Bab 1610, Alam Sein setengah langkah. Setelah transaksi selesai, David menyingkirkan 4 harta dan mengucapkan selamat tinggal pada Chester dan Eliza. Dia belum punya waktu untuk memeriksa sistem, dan dia tidak tahu apakah semua poin dewa telah tiba. Jika Thunder Hammer bernilai lebih dari 11 triliun koin bintang, maka semuanya pasti akan dikreditkan.
Jika harga Thor's Hammer tidak mencapai 11 triliun koin bintang, poin dewa yang diperoleh hanya dapat dianggap sebagai nilai sebenarnya dari Thor's Hammer. Ini sangat penting bagi David. Itu berarti apakah dia akan pergi ke alam suci setengah langkah selanjutnya, atau melewati rintangan ini, langsung menerobos ke alam suci, dan mencapai tahap awal dari tingkat suci palsu. Tapi dari sudut pandang David, karena sistem mengatakan Thor's Hammer adalah salah satu dari 3 artefak kuno, nilai itu harus tinggi. 11 triliun koin bintang, menurut harga Star Void Realm, Anda tidak dapat membeli senjata magis tingkat tinggi. Salah satu dari 3 artefak kuno, meskipun rusak, nilai Thor's Hammer pasti lebih tinggi daripada senjata ilusi tingkat tinggi. Oleh karena itu, kemungkinan besar semua poin dewa akan dikreditkan ke akun. Baik Chester dan Eliza dapat melihat bahwa David gelisah, dan mereka tidak menahannya. Dia bergegas kembali ke kamarnya. David menutup pintu dan melepaskan kekuatan mentalnya untuk memantau sekeliling, agar tidak diganggu secara tiba-tiba. Kemudian dia tidak sabar untuk menyalakan sistemnya. Tuan rumah, David Lidelki. Saldo, 9,985,701,990 juta mata uang bintang. Fisik, peringkat ke-6 dari kelas tertinggi, 1000 poin dewa dapat ditingkatkan menjadi 1 peringkat. Spirit, level pertama dari level tertinggi, 1000 poin dewa dapat dipromosikan ke 1 level. Kekuatan tempur, tingkat menengah Eternal Realm Supreme level. Keterampilan tempur, Void God Fist lengkap, patah kong palem lengkap, ilmu pedang pemecah jahat lengkap. Keterampilan, pengobatan Somerland kuno penyempurnaan. Poin dewa, 113900. David melihat saldo poin dewa terakhir. Kejutan besar muncul di matanya. Pada saat yang sama, tawa memekakkan telinga keluar dari mulutnya. Hahaha. Setelah tertawa lebar, David tenang. Untungnya, ruangan itu telah dipisahkan oleh kekuatan mentalnya. Kalau tidak, jika suaranya menyebar, orang-orang dari perusahaan perdagangan kornukopia pasti akan datang untuk memeriksanya. Persis seperti yang dia harapkan, nilai Palutor melebihi 11 triliun koin bintang. Semua poin dewa sekarang telah dikreditkan ke akun. Kemudian Anda dapat mulai meningkatkan kekuatan Anda. Datang ke Star Void Realm. David sangat menyadari pentingnya kekuatan. Meskipun dia berada di bumi dan galaksi Bima Sakti sebelumnya, dia juga tahu bahwa fondasinya adalah kekuatannya sendiri. Namun saat itu dia tidak menonjolkan diri dan tidak pernah mengalami krisis kematian. Tapi kali ini, dia baru saja datang ke Star Void Realm. Nek memukul David. Jika bukan karena kekuatan mentalnya, itu hilang sekarang. Justru karena mengalami krisis kematian di tangan Nek, dan karena Celeste dihukum oleh tuannya untuk memasuki Gua Es, David mengambil keputusan. Kita harus meningkatkan kekuatan kita dalam waktu singkat. Setelah mencapai level orang suci sejati, pergi ke benua Simon untuk membalas dendam dari Nek. Kemudian menerobos ke tingkat Raja Suci, pergi ke sekolah ubin kaca berwarna-warni untuk menyelamatkan Sister Hong, dan membawa Yunsi dan yang lainnya pergi. Ini semua perlu dilakukan langkah demi langkah. Mari menerobos ke Saint Realm terlebih dahulu, dan mencapai False Saint level. Pencuri anjing Nek, bersihkan leherku di benua Simon dan tunggu. Tak lama lagi, aku akan memberitahumu bagaimana rasanya dikendalikan oleh seseorang. David berpikir dalam hati. Nek bisa dikatakan sebagai simpul di hati David. Dia belum pernah mengalami perasaan dibunuh kapanpun sebelumnya. Jika bukan karena obsesi Nek untuk menghancurkan kepala David, David tidak bisa bertahan sekarang. Kekuatan mentalnya hanya bisa melindungi kepalanya, bukan seluruh tubuhnya. Hanya saja sekarang, Nek tidak punya peluang. Dia melewatkan waktu terbaik untuk membunuh David. Saya tidak tahu kapan saya akan memasuki benua Simon. Akankah pencuri Nek menyesal tidak bisa bunuh diri? Mungkin saat itu, dia hanyalah seekor semut di hatinya. Meremas sampai mati hanyalah hal biasa. Kemudian sampai jumpa lagi, David akan membalikkan peran kedua pihak. Biarkan Nek juga mengalami perasaan menjadi semut. Hah. Mengambil beberapa napas dalam-dalam, David menutup matanya. Cobalah untuk menyesuaikan tubuh Anda dengan kondisi terbaik. Beberapa menit kemudian, David membuka matanya. Buka panel sistem dan klik tingkatkan kebugaran fisik. Sebuah jendela muncul. Peningkatan ini akan menelan biaya 1000 poin dewa. Setelah peningkatan, fisik tuan rumah akan berubah dari tingkat tertinggi ke-6 ke tingkat tertinggi ke-7. Harap konfirmasi apakah tuan rumah telah meningkat lagi. Dua pilihan berikut. Iya dan tidak. David secara alami memilih ya. Cahaya putih dari sistem menyala, dan David hanya merasakan arus hangat memasuki tubuhnya. Setelah beberapa detik, sistem kembali ke keadaan semula. Kolom fisik telah menjadi peringkat ke-7 dari kelas tertinggi. Shen Hao juga menghabiskan 1000 poin, menyisakan 112.900 poin. Tanpa ragu, David terus memilih untuk memperbaiki fisiknya. Tingkat ke-8 dari tingkat tertinggi, tingkat ke-9 dari tingkat tertinggi, dan tingkat ke-10 dari tingkat tertinggi. Butuh 4000 poin dewa.
David akhirnya mengangkat fisiknya ke peringkat ke-10 dari kelas tertinggi. Kekuatan tempurnya juga telah meningkat pesat, mencapai puncak level tertinggi. Pada saat ini, David sudah sekuat Nova, penguasa dari Sekte Ubin Kaca berwarna-warni. Keduanya berada di puncak level tertinggi. Tapi tidak cukup. Tujuan David kali ini bukanlah puncak tertinggi, atau alam suci setengah langkah, tetapi alam suci yang sebenarnya. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan kekuatan mental. Juga, setiap kali Anda meningkatkan ke satu level, Anda perlu menghabiskan 1000 poin dewa. Tingkat kedua dari tingkat tertinggi, tingkat ketiga dari tingkat tertinggi, tingkat ke-10 dari tingkat tertinggi. Karena kekuatan spiritual David hanya pada level pertama dari level tertinggi. Butuh total 9000 poin dewa untuk meningkatkan ke level ke-10 dari level tertinggi. Ketika kekuatan fisik dan mental semuanya dinaikkan ke peringkat ke-10 dari tingkat tertinggi, David menghabiskan total 13.000 poin dewa. Melirik panel sistem. Tuan rumah, David. Saldo, 9.985.701.990 juta mata uang bintang. Fisik, Sovereign level ke-10, 100.000 poin dewa dapat ditingkatkan. Roh, tingkat ke-10 dari tingkat tertinggi, 100.000 dewa dapat ditingkatkan. Kekuatan tempur, alam suci setengah langkah. Keterampilan tempur, Void God Fist lengkap, patah kong palem lengkap, ilmu pedang pemecah jahat lengkap. Keterampilan, pengobatan Somerland kuno penyempurnaan. Poin dewa, 100.900. Di bawah pengaruh tingkat ke-10 dari dua tingkat kekuatan fisik dan mental tertinggi. Kekuatan tempur David telah mencapai alam suci setengah langkah. Dia hari ini sekuat Chester, presiden perusahaan perdagangan kornukopiah. Kekuatan seperti itu, bahkan di peradaban tingkat ke-7 dari Star Void Realm. Itu juga merupakan hegemoni. Ditambah dengan kekuatan spiritual yang kuat, dan bantuan pedang pemecah kejahatan yang dapat memotong segala sesuatu di alam semesta. Selama dia tidak bertemu orang kuat di Saint Realm, David tidak terkalahkan. Dia bisa disebut orang pertama di bawah alam suci. Tapi ini masih belum cukup. Ada 100.000 poin pahlawan dewa, cukup untuk meningkatkan fisik lagi. Setelah fisik ditingkatkan, akan ada perubahan kualitatif pada tubuh David, dari tubuh fana menjadi tubuh suci. Perbedaan yang paling mendasar adalah, semua orang merasa terancam oleh bencana tersebut. Malapetaka abadi sekali dalam satu era tidak dapat dihindari. Dan setelah transmutasi menjadi tubuh suci, malapetaka tidak akan muncul lagi. Jika tidak terjadi kecelakaan. Ekaristi adalah kehidupan abadi yang sejati. Bersambung.